video sejarah tentang Indonesia, peninggalan sejarah Indonesia. Mana kita sambil duduk ya, menikmati suasana di sini. Ya, ada cerita ya. Ya. Ya, semoga ya kedatangannya ke sini sedikit demi sedikit tentang informasi benda ini yang ditata oleh nenek moyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita puja-puji dulu yang kepada yang maha kuasa Allah. Kesatu, Allah itu yang sudah menciptakan kita keselamatan dari Depok sampai ke Pakilan Gunung Padang. Selamat di perjalanan. Dan kedua adalah Allah itu sudah kita ditetapkan ke Allah, kita sampai tujuan cagar budaya Gunung Padang ini, sampai ke dataran ke-1 ini dengan kuat, semuanya tidak ada yang muntah. Kadang-kadang kan ada yang muntah, ada yang pingsan, ada yang apapun. Kadang-kadang kalau berjalannya seperti terus dan terus cepat. Alhamdulillah, ya semoga juga kedatangannya ke tempat ini adalah secara nenek moyang dulu yang udah menata tempat ini, ya bahkan sampai sekarang juga masih dipergunakan. Seperti kita kedatangan ke tempat ini, memohon kepada Allah itu semoga datangnya ke tempat ini, ke-1 lebih ridho Allah, kedua semoga panjang umur sehat, ketiga semoga kita selamat dunia dan akhiratnya, keempat semoga dibukakan untuk perjalanan kehidupan yang maslahat dan manfaat. Semoga juga ya apa-apa doa gitu, nggak apa-apa tidak kan, kita doa kepada yang maha kuasa. Ya, alhamdulillah, bersyukur lagi kepada yang maha kuasa Allah. Ini adalah merupakan benda yang ditata oleh nenek moyang kan, tapi kalau benda ini masih adalah secara perjalanan orang yang meneliti tentang benda ini belum bisa 100% menetapkan benda yang sesungguhnya. Jadi benda seperti ini, ada benda seperti yang tempat seperti ini itu ada bahasanya 3 bahasa. Yang ke-1, bahasa ke-1 bila mana ini betul punden berundak, kedua meren megalitikum, ketiga cagar budaya, keempat situs. Jadi bahasa seperti ini teh adalah bahasanya 4. Yang ke-1 bila mana itu betul-betul ini punden berundak, berarti nenek moyang dulu teh membangun tempat ini teh sebelum piramid. Ya, jadi punden berundak dulu, setelah punden berundak ya baru piramid, candi. Dan kalau bahasa secara bahasa situs dengan cagar budaya mah beda. Ai situs mah tempat. Ya bila mana Bapak di antara Bapak ini teh punya anak nanti jadi pejuang bangsa, pejuang agama, pejuang apapun, Bapak teh meninggal, putra Bapak teh di tanah kosong, Bapak teh digali di sana untuk penguburan seperti putra Bapak teh secara, tapi pejuang bangsa, pejuang agama insya Allah akan monumen menjadi situs. Nah, situs mah seperti itunya. Situs mah tempat gitu, tempat yang bersejarah, yang orang yang bersejarah. Terus bahasanya cagar budaya, ibadah cagar budaya mah dari usia 50 tahun sampai 100 tahun sampai ribuan tahun dinamakan cagar budaya. Terus kalau ini bahasanya di Gunung Padang ini bahasanya megalitikum. Ya iya mah enggak, bukan megalitikum. Jadi bahasa megalitikum mah meureun harus dari batu besar-besar. Tapi iya mah batu balok anu dinamakan batu kolumnar join. Ai kolumnar join teh balok seperti ini gitunya, balok batu itu kolumnar join. Ya kebetulan ini batu yang ada di Gunung Padang ini batunya batu yang mengandung kadar besi 46%. Nah, jadi batu yang mengandung kadar besi 46% itu jadi fungsinya dari 3 instansi cenah. Ke-1, bila mana batu ini tidak dibentuk oleh manusia, berarti dulu teh di sini adalah secara gunung Merapi. Jadi ada magma mengenap di perut bumi, membeku, setelah beku retak, setelah retak muncul menjadi balok seperti ini kalau tidak dibentuk oleh manusia. Kedua, kalau dibentuk oleh manusia berarti batu gunung juga sama dari lahar juga, dibentuk oleh manusia dibikin balok. Yang ketiga cenah ini adalah dinamakan batu seperti ini teh bersamaan dengan batu meteorit, benda angkasa, cenah 46% itu ya. Jadi seperti ini. Nah, kebetulan batu balok seperti ini adalah secara arkeolog dan apapun pun dari apapun secara instansi apapun yang meneliti tentang ini batu ini diperkirakan tidak dibentuk oleh manusia, tapi cuman
70%, tidak 100%. Jadi 100%, oh ini mah tidak dibentuk oleh manusia seperti baloknya. Ya, tapi ada sisanya pemerintah dari arkeolog apapun juga. Jadi tetap yang sisanya pasti bentukan manusia. Tapi bukan trap ininya, tapi materialnya. Jadi anu kesusahan mah material batunya gitu ya. Jadi kalau ditata mah oleh manusia. Alhamdulillah ya kebetulan ya Abah sebagai petugas di sini mengelola tempat ini memang ditugaskan oleh pemerintah 27 tahun. Ya sekarang Abah baru 3 bulan menjalang PP Purna Bakti pensiun. Ya kebetulan di Bogor juga rerencangan Abah ada yang pensiun nyata anu di Pasir Jambu Batu Tapak itu namanya Payono dengan Abah sama satu itu ya Payono. Ya kebetulan kalau di secara peninggalan mah banyak masih di Kabupaten Bogor. Kenapa di Bogor? Di Bogor mah seluruhnya apapun peninggalan museum dan apapun yang skala kecil dan besar itu ada 135 peninggalan. Tapi skalanya ada kabupaten, ada kota Madia, aya provinsi, aya pusat. Nah, jadi Bogor mah semuanya ada 33 cagar budaya. Nah, jadi maksudnya gitu atau benda apa gitu ya maksudnya. Jadi banyak. Kalau Cianjur yang zona intinya jadi Cianjur mah cuma 4 cagar budaya yang dilindungi oleh Mendikbudnya BPCB itu. Satu Gunung Padang, kedua Pangeran Hidayatullah Joglo, pejuang Banjarmasin. Ada di Joglo, Pak. Ada Pangeran Hidayatullah anu asal di Banjarmasin, pejuang bangsa. Ya dikubur di Joglo ada. Iya Joglo. Ketiga Raden Arya di Manggala anu di Jebrod ada Gunung Jati tadi sananya ada di sana mah. Yang keempatnya Batu Kasur di Pacet aya Batu Kasur di Pacet di Cipanas. Nah, jadi kalau di Cianjur mah 4, tapi di Bogor mah mencapai 15 anu di bawah kementeriannya dan dengan masjid dengan apapun. Alhamdulillah. Jadi kenapa Gunung Padang ini secara batunya tadinya? Jadi kalau di Gunung Padang ini mah tidak terlepas dari angka 5. Hampir 70% itu adalah sudut-sudut batu itu teh 70% adalah sudutnya 5. Ya 5 itu. Terus undakannya 1 2 3 4 5 ke atasnya. Bila mana kita nanti pemandangan ke sana ke Gunung Gede Pangrango itu kan bukitnya berjejernya 5. Yang melingkari Gunung Padang ini letter U sampai sungai dengan sungai hitungan bukitnya 5. Nah, jadi di sini mah tidak terlepas dari angka 5. Ya kebetulan datang Bapak semuanya rombongan ini dari ke tempat serba 5. Jadi serba 5 teh naon? Ya serba 5 mah kalau dibanding-banding seluruh apapun juga masuk karena kategori apapun tidak terlepas dari 5 gitu ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah dari 5. Terus jari juga berapa 5. Terus hidup ada yang bolong juga di atas berapa orang teh 5. Kewujudan seperti rupa di atas semet beheung ke atas kemudian 5. Terus meninggal juga kita teh adalah 4 bungkus kalima yuncung. Kalau di sini mah ikatan kain kapas teh 5 tuh ya. Undang-undang negara 5, undang-undang muslim 5 menurutnya. Jadi angka 5 itu angka yang paling masuk. Alhamdulillah. Kenapa Gunung Padang ini cenah batuannya seperti ini berserakan? Tapi bukan akibat tidak selesai membangun ininya. Ya Abah mah insyaallah di tahun 70 juga ada Abah mah udah masuk di sini. Ini akibat ketiban pohon sebelum dilindungi oleh pemerintah. Jadi dulu mah dipakainya orang yang datang ke tempat ini teh tempat ritual, tempat pemujaan atau tempat bertapa. Jadi Aika dulu mah bila mana kita doa di gunung, oh kamu merek muja, oh kamu merek tapa di gunung. Nah jadi dulu mah kan bahasanya negatif. Nah jadi kebetulan dan dulu juga di sini ya, di sini teh adalah dari dulu mah kan sebelum ramai sebelum apapun lah tiba-tiba suara-suara gendingan, suara-suara gamelan di sini teh ya. Ada suara-suara gendingan kan itu bahasa dulu mah dinamakan adalah secara bila mana suara ada wujud tidak ada kan siluman. Ya siluman itu kan wujud tidak ada suara ada seperti angin juga kan siluman. Jadi rasa ada wujud tidak ada berarti siluman. Sekarang mah beren goib ya goiban jadi acara ini nama goib itu seperti itu. Nah contohnya di sini suara gamelan, suara tang tingtung apapun dari kedauhan suaranya kedengaran tapi kalau wujudnya tidak ada. Ini juga masih dipergunakan ya seperti ini. Pergunakan di sini bila mana orang punya bakat seni, ya seninya udah lancar, tapi berenang yang membutuhkan atau yang mengundang karena seni itu jadi masih kurang. So kadang-kadang doa memohon ke Allah dengan wasilah tempat ini ya karomahnya nenek moyang dulu semoga dikabulkan oleh Allah berenang kita supaya punya bakat seni itu adalah
ada yang membutuhkan, ada yang minarkan seperti gitu. Maksudnya nggak apa-apa dan beri itu mah doa Allah. Ya kita juga kalau sakit kepala kan beli bodrek gitu kan. Dan bodrek itu adalah pelantara, tapi yang menyembuhkan mah Allah. Jadi apapun juga Allah gitu. Bapak dari Bogor kayaknya pelantara ingin dengan pelantaranya naik mobil cepat, tapi kalau jalan kaki mah Bapak pasti sebarang dinten gitu. Tapi dulu mah orang dulu mah dari sini ke Bogor mah cuma satu kilat seperti itu kilatnya. Nah, jadi dulu mah ilmu kesaktian, sekarang mah kita menuntut ilmu teknologi. Ya, dulu malah menduduk di sini, tiba-tiba mau ke Depok, tiba-tiba udah ada di Depok. Jadi dulu mah gitu, jadi ilmunya ilmu kesaktian. Sekarang mah adalah dulu mah saya pi angin, sekarang mah saya pi besi. Anu paling dekat nyata kemarin Pak Anton Pansok tiba itu ke sini kan cuman 15 menit di Depok di Bogor di Benara itu tuh di Depok di kita 15 menit Sawat. 2 jam nggak apa-apa kan kapan ayo teknologi saya besi bawah man tetap ada 2 jam ada 3 jam dari Bogor ke sini tapi saya angin dari besi atas mah man 15 menit 10 menitnya nyampe di Bogor ke sini kan sampai ya Pak Anton Helikopter. ya dan di sini ada itu lapangnya Herli ini ada di atas gitu di rumah. Nah yang kedua alhamdulillah lagi fungsinya ini teras utamanya kenapa ini rusaknya pada tahun 1972 7475 memang pemerintah desa itu Pak dulu tidak tahu benda bersejarah jadi dulu mah berkelompok bagus luar biasa ini ya pada tahun 1975 ditebang kayunya secara pemerintah desa itu untuk bangunan kayunya untuk bangunan sekolah tidak tahu benda bersejarahnya ditebang setelah ditebang ini rusak baru ada seseorang ke sini dilaporkan beliau kepada Pak Andi juru kunci di sini Pak coba tolong Bapak tolong karena ini tempat ini teh batunya batu bersejarah sok Bapak tolong laporkan ya dilaporkan pada tahun 1979 setelah diteliti ya pada tahun 1979 yang ditetapkan menjadi benda cagar sejarah dari tahun 8283 ini ditetapkannya. Itu di awan nih. Dari dulu juga udah dipakai. Jadi dulu mah kan pada tahun 1914 namanya NJ Krum itu menetapkan ada benda cagar budaya di Cianjur pada tahun 1914. Nah, jadi orang Belanda mah udah mencatat tentang keberadaan ini pada tahun 1914 dulu ya. Apakah dulu lagi menguasai kebun teh perkebunan atau secara tempat mendeteksi kandungan emas. Jadi di sini tuh ada penghasil kandungan emas di sebelah sana tuh di Karya Mukti seperti di Pongkor gitu nya. Tambang emas. Tadi Pongkor kan sampai radius kemana yang mengandung kadar emas, sampai radius kemana. Nah kebetulan dulu teh mendeteksi masuk ke tempat ini. Jadi di ini ada benda cagar emas tapi tidak dikembangkan. Terus channel lokasi ini 2, 3, 5. Jadi di sini fungsinya ada sini ya mas secara fungsi difungsikan. Karena ada batu dolmen tuhnya, batu dolmen teh batu tipis. Kenapa ini? Ya mas secara alam kagaiban mah ini teh tempat menari panggung, aula. Jadi alam kagaiban ini teh tarian, jadi tarian secara tarian untuk menyambut kedatangan atau dengan upacara keagamaan. Jadi diiringi oleh tabuhan yang dulu. Nah, tadi kembali lagi ya seperti bahasa tadi kan ada siluman anu tidak kedengaran tapi suara topeng ya siluman iya itu terus di sini teras utama fungsinya ada batu gamelan gunungan ini tarusan ya bangunan gunungan ini ini tempat ibadah jadi dulu tuh melaksanakan sembahyang dan apapun teh disebut gunung masjid rajanya ini gunung masjid ya sekarang juga kadang-kadang orang lamun sama hari spiritual so kadang-kadang doa di sini memohon kepada Allah bila mana kita secara ilmu beliau menekuni ilmu spiritual so kadang-kadang doa di sana ya tapi tidak tenang udah teman Allah ke Allah semuanya apapun juga ke Allah. Terus di atas itu ada yang dinamakan batu kursi kebesaran. Jadi kursi kebesaran itu gini seperti duduk jadi sambil melihat ke pandangan ke arah Gunung Gede Pangrango. Terus di atas ada batu gudang atau lumbung. Lumbung itu apa? Nyata gudang. Jadi kalau bahasa sekarang mah di Gunung Padang seperti ini teh ada simbolnya memorinya. Jadi kalau di kamera mah memori itu gudangnya. Gudang teh bisa menyimpan apapun. Dulu mah sebelum teknologi canggih seperti kita lagu ge 12 lagu ge panjangnya kasetnya berapa? 100 meter lebih. Tapi kan ke teknologi sekarang mah ditaruh di memori lagu seberapa ribu
lagu gitu nya, seperti cuman nggak kelihatan panjang itunya gitu nya, ya pitanya. Jadi teknologi alhamdulillah. Kedua ada yang tidak menyerupai adalah di sini Penting banget. menyerupai adalah congkak, ai congkak teh dakon, banyak dakon teh seperti di pokok kan. Anu pokok teh dakon teh dakon itu congkak itu. Kebetulan di atas menyerupai hujan. Betul, kalau Jadi ada lambang hujan. Ya sedangkan lambang hujan teh berarti dulu mah lambang negara kerajaan Sunda yang dibawakan oleh Eyang Siliwangi. Ya Eyang Siliwangi teh, ya Eyang Siliwangi teh melambangkan kerajaan